Nah ini di sini ada tertera kalau dalam bahasa Sundanya itu baris segala barudak Sunda. Ini artinya amanat untuk ke semua pemuda-pemudi Sunda ya. Politis ada berita yang menyatakan bahwa itu adalah hoax, tetapi kenyataannya setelah peristiwa Bubar itu tidak diceritakan lagi di Lingga Buana. Berarti peristiwanya itu ada, walaupun bukan perang, tetapi ya dia seperti Kebo Iwa atau Gajah Mada Nurulkeun Bali dipanggil, diparikaskeun, akhirnya lumpuh gitu. Nah, tetapi yang uniknya ketika ini harus berawal dari situ dulu, Pak. Kenapa ketika Burak Pajajaran dari naskah Babat Damiang Pangjagaan atau Babat Pajagaan itu semua budaya Sunda itu sanes teu diadukeun dengan para pemikir, dengan sejarawan diadukeun Pak, dikuring dari Galuh sampai kemana dan segala macam, tapi itu kan silent, Pak. Sampai terakhir 4 tahun sebelum diikrarkan ikrar bilisan Keraton Sumedang Larang ini, Galuh yang dimotori oleh DPR-nya akan meminta mahkota ke Sumedang. Tapi kenapa semua memuai gitu kan? Nah, karena fakta sejarahnya itu semuanya ada di Sumedang. Nah, terus di Sumedang nah maka aya karaton, Pak. Ini penghargaan tertinggi dari negara kepada wilayah yang dulunya pernah ada kerajaan dan 7 kriterianya itu masih ada. Pertama DNA, simbol hidup dan simbol mati, yaitu mahkota Binokasi, dan DNA-nya yang pancar kakungnya masih ada, gitu kan. Itu. Kedua, jelas kita punya mahkota Binokasi. Kalau seni budaya itu kita kalah, Pak. Seni budaya kita kalah karena apunten gitu. Karena kami ini lebih kepada ritual gitu kan, bukan euforia. Walaupun sami-sami perwujudan rasa syukur gitu. Tetapi kami di Sumedang itu lebih kepada ritus, acara-acara muharaman, muludan itu lebih ke arah tidak euforia gitu. Nah, dan Sumedang juga dibagi 3 wilayah. Ada 3 wilayah ritus tersebut yang sesuai karakter wilayah: Madara, Madajaya, dan Madacaka. Rancakalong dan Dharma Raja serta Ujung Jaya itu beda karakternya, Pak. Karakter priayi, karakter militer, dan karakter bagaimana di Rancakalong itu apapun bisa dibuat ritual gitu untuk menghargai alam, dari mulai menghargai mata air sampai panen mapang siri atau ayang alaksa dan segala banyak itu. Jadi betul-betul Sumedang Larang itu ditumpa oleh 3 peradaban masyarakat adat yang khusus di sini, yaitu 3 peradaban tersebut. Nah, berkaitan dengan siapa yang betul-betul ngadegan keraton hari ini, nah, faktanya hari ini dan 15 tahun yang lalu juga, faktanya adalah kami, Pak. Kalau di luar ada yang mengklaim, mengaku dan segala macam tidak bisa menyentuh ke kami ke sini. Jadi saur orang Sunda kasarna mah kieu, tagogna sieup, gogobrogna kedah aya sebagai markas gitu kan, sebagai sentrum, sebagai patok gitu kan. Terus gogogna kedah nyawara. Apunten, kudah bagaimana tokoh tersebut itu bisa bargaining sareng pemerintahan pusat. Karena keraton itu sanes sareng bupati, sanes sareng punten. Nah, itu radia kami, radia sepuh. Dari mulai Gus Dur sampai sekarang Presiden Jokowi, beliau bersinergi. Nah, itu yang sejatinya yang ngadegan di dia gitu. Dan ada 2 kujang kembar, yaitu Radia Anom dan Patih. Karena kami memakai konsep sama dari Resi Ramaratu. Nah, ini jadi kalau bukan beliau
yang mengklaim bahwa saya yang paling itu bukan. Jadi yang misalkan yang mendatangi bapak-bapak semua, misalkan mengklaim bahwa saya sebenarnya yang asli, saya yang ini dan segala macamnya, itu menjejakkan kaki di sini pun tidak akan mampu. Kalau di luar ya dagang, saya darah biru udah nggak laku Pak. Punten gitunya, bising seueur nu ti Sumedang aku pun abdi teh, wah sebenarnya mah saya teh anu dan segala, tapi mukakeun panto ini saja tidak mampu. Punten gitu. Tapi prajurit Petit diperintahkan oleh punten, maaf bukan ini kasta ya Pak, bukan itu, hanya struktur dalam organisasi saja. Itu bisa atas perintah. Walaupun yang datangnya itu turun dari Alfad, dia mengklaim Raja Sumedang dan segala macam, suruh kunci, tidak akan bisa masuk ke wilayah ini. Itu yang membedakan bahwa ya kalau gini, kalau ada yang mengklaim raja, nu ngadegan raja, abdi teh 100 nama gitu kan, nakal goong punya rira gitunya. Oh, pengawalna seueur, ina seueur, ajak we ka dieu Pak. Dihadapina moal ku seueuran itu, da mun dihuit mah tuh hideung ieu areal gitu. Kuduaan ku abdi jeung ieu. Teu kedah aya kuasa sepuh, teu kedah aya si kemar gitu kan. Atau kujang kemar tersebut. Hartosna ketika ikror bilisan itu ikror bilisan harus dibenarkan dengan fakta-faktanya Pak. Terus kita berdasar kepada 3 hukum. Hukum agama jelas Pak. Jelas hukum agama kita. Karena di sini kita amanah Pak. Hartosna ini ranah wilayah bukan yang babati tapi babakti gitu. Apunten, satu itu hukum agama. Yang kedua dibenarkan oleh hukum negara. Hukum negara. Karena secara A sampai Z, masalah hukum wakaf, apapun dan segala macamnya yang terkoneksi dengan negara itu kami. Yang lain tidak ada. Makanya ketika digugat, wah dan segala macam kami itu bisa bertahan. Kenapa? Fakta-faktanya ada di kami semua. Kalau turunan Sumedang, kata Bapak tadi, di mana mau ngajuta Pak? Turunan Galuh, Pajajaran itu ngajuta. Mungkin sepuh-sepuh sadayana ieu lungsuran ti darah ti Eyang Prabu Siliwangi da istrina 100 langkung gitu nya. Da moal patos-patos nyepeng gagaman anu ahung upami sanes DNA. Beliau. Eta. Apunten. Tetapi yang diberi amanat itu dari suatu wilayah itu tidak banyak. Apunten itunya. Seperti di Arab, yang ini memangku untuk wilayah juru pelihara anu nagenan apapun yang bertanggung jawab terhadap Kabah itu keluarga Bani Hasyim Pak. Hanya satu, padahal rumpun di situ ada 40 suku, 40 kabilah dan segala macam. Atau ya, di Sumedang itu ada puluhan klan Pak. Tetapi yang menerima amanat apapun yang dari sesepuh dan sebagai pancar kaku yang tidak garisnya itu tidak ke perempuan yang beliau. Dan generasi tertua, tidak ada lagi generasi di Sumedang Larang ini yang lebih tua dari beliau secara rumpun. Kalau yang lain itu rata-rata 16, 15 Pak. Tetapi beliau itu 14. Nggak ada lagi yang dari Pangeran Kusuma Dinata atau Pangeran Santri. Jadi kalau ada yang mengklaim ini itu dan segala macam, aku bapak heureyan aja ka dieu masih kena mampu berbicara saya raja. Hapunten. Tetapi kami tidak open bar Pak. Hapunten. 6 bulan ke belakang ketika mau pengangkatan Zubiden, di situ ada Royal Palace Kingdom of Sumedang Larang Pak. Di Pentagon aya. Dan yang muncul beliau. Mangga aya majalah di ieu gitu nya engke kusim-kuring di-sharekeun ka grup ieu gitu hapunten. Hartosna itu sembarangan. Kalau mengklaim mangga ada sadayana gitu. Biasa mengklaim kamu terus merasa segala masagi, umat banyak dan segala macamnya siap misalnya iya kan mangga. Tetapi karakter Sumedang Larang itu ada yang disebut konsep nasah mansuh periodisasi Pak. Hapunten ya. Hapunten disebut nasah mansuh itu. Nanti kita akan papandeanana di Cirebon Pak. Kenapa Cirebon gaduh? Hapunten sanes itu ini demi supaya kita tidak terjebak opini. Nasah mansuh ini hapunten ketika ini masalah bukan gonimah, karena di kita itu semakin tidak terikat dengan kadunyaan semakin tinggi status Pak.
Maka Batara itu yang paling tinggi. Raja itu segala ayat tapi tetiasa. Kaos dijawab pun karakter di Sunda mah benten. Sanes nu abdi, makanya Kanjeng Pangeran Mekah lain nu uing. Lamun iya dijaga ke Allah, dijaga aku Allah gitu kan, bakal abadi. Tapi iya nu aing terus diwariskan bakal saya. Karakteristik orang Sunda itu benten. Di dunia kasta ada kasta, tapi kastanya dibalik, Pak. Semakin tidak terikat kadunyaan, semakin luhur. Jadi disebutkan sudra itu anu gaduh limosin 10, Pak. Karena masih kaikat kacanggereun bang ku kadunyaan. Bahasa silip ieuna gitu Pak nya. Hapunten. Nah, di Sunda itu benten. Jadi yang disebutkan raja, prabu atanapi naon wae di Sunda itu sebetulnya pada hakikatnya beliau itu adalah radia. Maka kepemimpinan keraton hari ini tidak memakai raja, tidak memakai prabu atau sultan atau apa gitu kan, tetapi radia. Radia itu raden itu artinya objek yang besar dari rasa yang besar. Kadeudeung kanyaah gitu. Saripati kadeudeung kanyaah teh rahadian disebutna teh atanapi raden. Nah, radia ini adalah siapapun pemimpin yang memimpin dengan rasa. Jadi pengejawantahkan dari dasa pasantanya Prabu Siliwangi dan Pangimuhung tua itu gumulu ngajadi hiji supaya papangi sareng roh adian, maka gaya kepemimpinan harus radia. Jadi memimpin dengan rasa. Dan ini orang aku perasaan. Maka beliau itu disebut Sri Radia, pucuk pimpinan yang memimpin dengan rasa. Pangawulan Sumedang Larang, pelayan Pak. Pelayan Sumedang Larang su itu langkung berkah, langkung segala rupinah, hapunten gitu. Medang itu caang padang nerawangan, mandala gunawiyati. Terang benderang, transparan. Larang itu tanah Sumedang Larang ini haram ku paharaman, Pak. Jadi siapapun di Sunda ini yang tertinggi jabatan di pemerintahan di mayor power system itu di Sumedang, Pak. Ada yang satu wakil presiden gitu nya, Umar Wida Hadikusumah, dan sekarang Pak Ma'ruf Amin juga mengklaim dari Harisbaya, dari Prabu Gesan Ulun. Turunan Sumedang gitu. Tetapi apa yang dibangunnya, monumen apa? Ali Sadikin yang jadi guru besar Ahok gitu kan, untuk menata suatu wilayah yang luar biasa, mengerikan gitu karena mafia Pasuruan dan segala macam. Tetapi Ali Sadikin mampu membangun Jakarta, bahkan menjadi singa di Jakarta. Tetapi apa yang dibangun di Sumedang tidak ada, karena Sumedang kedah tiwikrama mempuskeun log punya lira, Pak. Maka 4 tahun ke belakang kami mempuskeun log. Iqrar bilisan membangkitkan 500 tahun yang lalu. Yang selama ini dipendam, ditutupan, diburuikan. Padahal Sumedang itu tahun 1910 punya 2 bank, Pak. Beliau, Kanjeng Pangeran Mekah, punya 2 bank, membangun 2 bank dan beberapa universitas kalau hari ini, yang melahirkan insinyur dan profesor-profesor bidang pertanian, yaitu Pangeran Surya Atmaja. Banknya yang beliau ciptakan itu Bank Priayi dan Bank Rakyat yang terkoneksi dengan Japas Bank. Itu kabayang kolateral kita sabaraha. Satu bank itu kolateralnya sabaraha gitu. Tetapi hari ini mana? Tapi loncat kemudian ke kemerdekaan setelah Jogja 1 yang paling dipercaya ke Bung Karno itu sehingga punten gitu ya. Bung Karno ini satu-satunya yang dipercayai Republikan ini hanya ke Sumedang, Pak. Punten. Maka beliau memindahkan setelah Yogyakarta di Kakungkung, Kacanggereun Bangbang ku sekutu, dialihkan pemerintahan itu ke Cibubuan Conggeang, maka disebut Jogja 2, Pak. Ketika pemerintahan teror Indonesia masih kena biye gitu kan, hapunten, masih biye, masih kawan lawan itu tidak tahu, karena selama ini itu hanya satu-satunya percaya itu ke Sumedang. Maka bupati satu-satunya di Jawa Barat yang memakai nama Bung itu hanya Sumedang, Bung Hasan Satakusuma, Pak. Nah, karena untuk membuktikan saya cinta Republikan adalah Bung di wilayah sana sente. Mucunghul Pasundan, negara Pasundan, Mucunghul ini ada itu betul-betul teror. Ketika itu Bung Karno tidak percaya kepada siapapun, hanya percaya kepada Sumedang. Sehingga Sumedang pernah menjadi ibu kota negara di awal-awal kemerdekaan. Dan yang menculik Bung Karno, yang menentukan nodong di punten 3 orang. Yang satu Wikana Wireatmaja, orang Empang, putra Haji Sulaiman. Yang kedua Supriyadinata Surawinata yang Indonesia menggugat, Pak, Nukikiaan. Itu orang buah 2. Yang ketiga adalah Raden Suyud Kusumah Dinata, yang nunodong merdekakeun ayeuna Iqrar bilisana isukan. Mumpung Ramadan, mumpung anu dan sagama dipecana karang khas Dengklok itu yang mencuri Wikana. Jadi kita menentukan kenapa? Karena Wikana dan orang-orang progres revolusioner itu
melihat dan membaca situasi bahwa Bung Karno sudah, karena orang yang paling idola itu hanya dua, Tan Malaka dan Bung Karno, Pak, yang dibidik oleh Juliana dan Hirohito. Hirohito memberikan kemerdekaan 7 September, Juliana 24 September. Maka Wikana akhirnya menculik, harus terpaksa menculik untuk ikrar bilisan gitu kan. Di Renghas Dengklok di daerah Pangersa. Hapunten gitu. Yang membawa itu orang Sumedang. Wikana Wiri Atmaja gitu, hapunten. Kalau tidak seperti itu mungkin 7, dan itu diberikan, Pak. Bukan direbut kemerdekaan. Kita tidak punya harga diri kalau diberikan. Amun Pasihan tetap punya harga diri. Kembali lagi ke tadi, Pak. Periodisasi Nasah Mansuh itu, hapunten, ketika Galuh terjadi peristiwa Galuh peteng ku ayana Eyang Dewa Niskala nikah Kalarah Hulanjar, yang mana ceritanya itu Pangeran Baridin meminta suaka ke kerajaan kita dan nyanak gadis. Itu yang memicu pertempuran, akan terjadi pertempuran antara Susuk Tunggal dan Dewa Niskala. Dua-duanya dilirenkeun, di jabatannya dipecat karena masing-masing ya, akhirnya Pamanah Rasa diangkat menjadi Nalendra. Nah itu. Tetapi kemudian nikah sareng Centring Manik Mayang Sunda. Maka dulangkep Galuh berdoa, Maya Datar dialihkan ke Pakuan, Pak. Dan posisi Galuh tos sanes ka Nalendra deui. Jadi teu aya, walaupun sajajaran saamparan Suhuluwotan disebut Pajajaran gitu kan, hapunten. Tetapi secara derajat Galuh sudah bukan hulu daya Kapakuan. Jadi Galuh tidak ada pemerintahan Kemar gitu kan. Sehingga puseur sagala rupina di Pakuan. Itu konsep Nasah Mansuh. Artinya setelah Pakuan ini ngadeg atau disebut Pajajaran, sejajar saamparan Sahuluwotan, sareng aya landmark, orang masyarakat umum itu menyebutnya Pajajaran. Hayu urang kadayeuh Pajajaran gitu kan. Karena Pajajaran sendiri bukan administrasi tetapi ruh daripada kacinta kadeudeung kanyaah masyarakat kepada wilayah yang disebut Dayeuh Pakuan, Hulu Dayeuh Pakuan gitu. Yang di situ juga ada simbol yang disebut Sri Bima Punta, gedung berjajar, jajar Sukalima dan segala macam. Nah, tetapi ketika terjadi pertikaian di antara anak-anak Prabu Siliwangi, hapunten gitu, Pak. Hapunten. Kenapa tidak memilih ke Galuh lagi? Setelah burak Pajajaran, kenapa mahkota dikesumedangkan? Karena dari 1530 Kutamaya didirikan, sementara di Demak, Pajang sampai lahirnya Mataram itu terjadi pembantaian. Di Cirebon juga terjadi peteng, Pak. Karena ketika itu hapunten, Cirebon itu terlalu terlibat konflik yang terjadi di Pajang dan Mataram, di Demak gitu kan. Sehingga imbasnya kena, sehingga sabubuk-bubukna Cirebon yang sampai titik klimaknya Arya Panembahan Ratu itu mertuana sendiri dibunuh. Anaknya Mertawijaya diselamatkan ku Sultan Ageng Tirtayasa. Secara konsep Nasah Mansuh, Cirebon sudah hancur, sudah tidak ada. Ketika rajanya yang terakhir itu dibunuh di Amengkurat I. Terus Mertawijaya yang jadi kasepuhan Kanoman itu dilantiknya di Banten, menjadi bawahan Banten Cirebon. Hapunten. Secara konsep Nasah Mansuh, Cirebon sudah tidak ada, sudah hancur gitu kan. Yang ada adalah pemerintahan negara Banten. Tetapi ketika Banten hancur lebur, dihancur oleh POC, berarti Banten tidak ada, Cirebon juga tidak. Jadi yang hari ini hadir itu simbol budaya yang mempunyai historis yang besar tentang kerajaan Caruban Nagri. Itu secara konsep Nasah Mansuh, hapunten gitunya. Karena ini makanya yang tidak kena tuah sirnaning bumi itu hanya Sumedang Larang, Pak. Sumedang Larang itu ngarang-rangan berkah, Pak. Imah butut ieu nek diadegeun deui pek, nek dirobohkeun pek, kumaha anjeun generasi putuh. Moal aya generasi terbaik setelah ini. Jadi artinya imah butut teh ieu imah butut ka Sunda teh dihancurkeun pek. Nek di kumaha maneh ngan anjeun generasi putuh, tapi nu bakal ngadegan alam teh generasi incu maneh. Jadi ayeuna mah kudu aya nu bisa. Mun ieu teh mukakeun mandepun heula, Pak, ngabangun tatanan. Ngabangun pondasi. Nah, hapunten saentosna burak Pajajaran, gubrag ka dieu, kenapa dipandang? Kenapa Sumedang itu antang-antang wae Kutamaya? Teu kaganggu pertikaian politik Banten, Caruban Nagri, Demak, Pajang, Mataram, gitu kan? Terus wilayah-wilayah yang lain itu, hapunten. Dulu
tahun 1530 sampai 78 itu Eyang Santri itu yang disebut Kutamaya itu membawahi Majalengka, Pak, Subang, pun sebagian Indramayu, Bandung, Limbangan, sarang Tasik, Sukapura. Ini yang disebut Priangan. Karena Priangan itu sami sareng Baranang Siang menyerahkan dengan sukarela karena satu pamaksaran anu ahum daripada terjadi pembantaian gitu kan. Sami sareng Baranang Siang, daripada terjadi bunuh-bunuhan antara sesama DNA Prabu Siliwangi, lebih baik nyingkur kuring daripada ieu nyeren sumarenkeun saha anu dipandang ieu ti kadu hejo saha anu dipandang nu bakal ngawariskeun anu bakal tiasa masagi ngadegkeun deui pajajaran, Pak. Hapunten. Gitu nya. Ya secara konsep nasah mansuh hartosna sampai detik ini mahkota teu incah balilahan ti Sumedang, Pak. Ruhnya berarti masih ada. Teu katwel ku peralihan kekuasaan dan segala macamnya, sehingga siapapun hari ini yang menjaga itu, menjaga satu mahkota, menjaga ribuan pusaka, menjaga ribuan naskah, dan menjaga Peliu ini sehingga tidak terganggu, dan ada fakta-fakta sejarahnya bahwa beliau itu adalah jupal, juru pelihara, anu ngadegan, anu nangtungan nu ngadegeun, anu sah secara hukum agama, hukum negara maupun hukum adat, maka dia adalah sejatinya yang ngadegan di sini, Pak. Harus diujinya itu dulu. Maka kami berani berbicara ikrar bilisan karena kieu hapunten pangarsa. Terakhir ti simkuring kumargi satacan ka ieu. Ada dua nafsu, Pak, yang paling berbahaya bagi umat manusia. Yang satu godobiah, nafsu serakah, kawok ka bina-bina. Firaun kana teh nepak diri aing Gusti. Yang kedua adalah nafsu sahwatiyah, ujung-ujungna Haman. Dudunya awewena teu kapuah dan segala macam, Pak. Dua prototipe manusia inilah yang menjadikan dunia hancur. Godob dan sahwat. Nafsu, sahwatiyah dan godobiah ini yang menghancurkan dunia sehingga dunia kena didaur urang telas. Didaur urang telas gitu ya. Ini yang paling berbahaya. Tetapi, Pak, ketika niatnya baik, prosesnya baik, tujuannya baik, dan ngelihat tukang ribuan orang yang memerlukan dirinya untuk sebagai benteng keadilan, maka godob itu menjadi himah Rasulullah. Ya Allah menangkan perang Badar ieu. Moal aya deui menyebut Allah, para jutaan orang Yahudi dan Nasrani menyebut Eli Elohem Allah, gitu kan. Allah nu mana nu dipertahankeun deh, sehingga perang Badar ieu kudu dimenangkeun. Nafsu tersebut itu kalau niatnya salah, ini salah, itu godob, Pak, sarakah. Hawa. Tetapi misalkan ya Allah, kudu bangar aing, ribuan jelema miskin kudu dibela dan segala macamna. Niatnya baik, tujuannya baik, terus prosesnya juga baik, maka itu disebut ajimah, Pak. Maka kami lamun teu ku aing kusaha, lamun teu ayeuna iraha, itu wujud dari himah dan ajimah. Maka kami berani ikrar bilisan, kamilah yang benar. Walaupun kebenaran itu hakikatnya hanya milik Allah. Kami hanya ibarat rokrak di cangkangan, Pak. Utek digerakkan, mudah-mudahan kami dicerdaskan untuk ngadegan ieu amanah, Pak. Sehingga posisi di sini di sentrum budaya, di sentrum peradaban, dan berani ikrar bilisan sehingga dilirik ku Pentagon, puseur budaya Sunda, Pak, Sumedang. Di sini kami harus puasa di jero warung. Kedah nama di jamu teh, waduh aya kesepuhan ieu teh bakakak rai. Naon gitunya dan segala macam. Tapi kami tidak bisa menjamu. Wallahu alam. Hapunten. Kami tidak, ini ya faktanya gitu kan. Hoyong nama ngabahagiakeun Bapak dibekelan nya ti dieu tadi anu hoyong nama kan ini sentrum gitu kan. Kudu sagala aya sentrum. Tetapi kami tidak. Kami puasa di jero warung seperti. Karena lamun kami bakal balelo, Pak. Bakal balelo. Kami berupaya ngebersihan awak nyalira supaya ikrar bilisan kami itu lugas tanpa beban, Pak. Sepati-pati mawat ge dina jalan nalika kami ngadegeun sesuatu anu bakal bermanfaat ke anak incu di kemudian hari. Nah mungkin itu pangarsa sadaya hapunten kumargi abdi humas ku radia teh di pewarang nyuguhan. Mau nyuguhan teh ku dongeng. Itu hapunten gitu nya. Tetapi sekali lagi kami berani menasbihkan diri bahwa kami adalah yang ngadegan sareng siap
pasang badan, ngawakapkeun sebagian hidup kami untuk kepentingan kebangkitan. Sakitu teh kuring sepuh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, assalamualaikum. Hapunten tadi aya wagelan abdi ran Wasahmat Gunawan, ketua Didir Kang. Jadi ketua teh sanes posisi tiasa sagala sanes didaulat lah gitu. Tah ayeuna teh panginten tadi atos ku Kang Asep sareng ieu walengan Kang Di. Assalamualaikum Kang. Lebat juragan. Iya. Kang, lagi Kang Bambang Kapdono pengen pas Arafah ini. Iya. Bangga. Ki korsina di ki. Panginten dia sambil ngantosan waktos manawi ka museum urang Ningalian heula ningalian pusaka santos ieu. Paraga. Dan tisu miring tos disuguhan alat gitu kan. Da agenda utama dinten ieu teh kebetulan yang paling utamanya penyerahan hibah pusaka di Komunitas Golok Pedang Sepuh Nusantara kanggo Keraton Sumedang Larang. Eta nu pertama. Sareng nu kaduana pemberian pelangkat penghargaan. Amin. Gitu kadedekannya kuring ti GPS ieu kanggo sasawe anu ibaratnya melestarikan pusaka unggul gitu eta teh. Mangga paling utama eta dua. Sa dina mah nya eta we hayang apa Sumedang Larang teh apa ya museum belah mana. Gaweanan naon bae can apa gitu. Nya sabari kuriling we gitu. Biasa ya kita rumah. Iya. Kan ieu teh kan kayak ngantosan menuju ya gitu urang ieu lah. Entah gitu. Jadi sambil ngantosan radia sareng Mahapati urang ke museum heula panginten. Bila anu hayang ngopi nya. Itu kita Bangga atuh prai atuh di Bangga kasepuhan sadaya. Ayo. Eta Pohon atuh ngopi heula. Mohon kita tuh sepuhnya. Sorry. Karuangan. Nah ini di sini ada tertera kalau dalam bahasa Sundanya itu baris kasagala barudak Sunda. Ini artinya amanat untuk ke semua pemuda-pemudi Sunda ya. Di sini Sunda itu luas, mau Sunda wilayah, Sunda teritori atau Sunda secara besar gitu, atau Sunda secara filosofis. Tapi ini amanat untuk siapapun yang memakai kalimat Sunda gitu, atau di organisasinya atau di wilayahnya itu memakai kalimat Sunda. Tetapi ini khusus kepada di sini barudak. Barudak itu hamba, abdi, abid, budak. Budak itu ya artinya pengabdi, pelayan. Baris kasagala barudak Sunda itu artinya kepada setiap pelayan jatining aci Sunda gitu kan. Nah ini ada amanat dari beliau, ada petunjuk untuk bagaimana kita hidup lebih bermanfaat untuk tentunya untuk alam gitu kan, sehingga bisa kalau di dalam Islam itu adalah rahmatan lil alamin, memberi rahmat kepada sekalian alam. Di sini aing nandeda ka Gusti Nu Maha Kawasa. Saya memohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tunggal, yang Maha Esa, itu muga-muga ati maraneh dibukakeun kana ilmu panemu. Semoga hati maraneh di sini kamu sekalian itu dibukakan kepada ilmu panemu di sini, ilmu dan ya segala hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran adiluhung gitu kan. Ilmu penemu. Lamun maraneh ngadenge papatah nu hade supaya tereh ngarti. Seandainya kalian semua mendengar petuah peringatan yang baik supaya peka dan cepat mengerti gitu kan. Nah, muga-muga maraneh jadi jalma pinter bisa ngaji. Semoga kalian semuanya menjadi manusia yang cerdas, bisa mengerti isyarat-isyarat dari apapun yang dibaca
yang diberikan oleh isyarat alam. Ngaji di sini luas, Pak. Di sini nggak ngaji Al-Quran, nggak ngaji apa, tetapi di sini peka terhadap apapun yang ada di alam. Ngaji, gitu kan. Semoga kalian semua bisa ngaji, ngebaca alam, gitu kan. Paneda aing ka Gusti Allah supaya marane. Saya memohon kepada Allah, semoga kalian semuanya pinaringan kabungahan jeung rezeki di dunia. Pinaringan ini mendapatkan kebahagiaan dan rezeki yang halalan toiban tentunya ini di dunia. Ieu tepi kana poe bungsuna sarta muga dijauhkeun tina bahla sampai titik hari terakhir kematian. Ini poe bungsu itu bisa diibaratkan hari terakhir kita hidup gitu kan. Sarta muga dijauhkeun tina bahla. Semoga kita dijauhkan daripada balai atau bahla. Bahla itu kan sama gitu kan. Bahla itu bencana atau apapun yang kalau di kita itu ya kutukan dan segala macamnya. Kalau ini bahla itu lebih kepada kutukan gitu kan. Jeung pinaringan umur panjang kitu deui masih runtut rukun jeung baraya. Diberi umur yang panjang dan harus akur, harus damai dengan saudara gitu kan. Nah di sini juga maraneh muga ulah aya saurang oge maraneh nu eureun mikaheman sakabehna nu maparin ganjaran ka maraneh. Jadi Anda semua harus berterima kasih kepada siapapun yang sudah memberi kebaikan kepada Anda sekalian. Jadi jangan sampai melupakan kebaikan-kebaikan dari orang siapapun itu yang telah memberikan kebaikan kepada kalian. Sakabeh nu paparin ganjaran ka maraneh bisa ngeureunkeun kalakuan nu goreng. Dan kalian semuanya harus bisa menghentikan perilaku-perilaku yang jelek. Karena Gusti Allah nu kawasa nuduhkeun kana jalan nu mulus dilampahkeun di dunia ieu. Nah, karena Tuhan yang Maha Esa gitu kan. Di sini marane bisa ngeureunkeun kalakuan Gusti Allah nu kawasa, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa memberi jalan, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus anu kumaraneh atau yang kalian semua dilampahkan di dunia ini gitu. Diperjalankan di dunia ini. Tangtu maraneh jadi contoh pikeun diturutan ku sasama sehingga kalian menjadi suri teladan bagi semua makhluk atau bagi semua manusia, umat manusia gitu kan. Maraneh umat turutan ku sasama maraneh jeung tangtu sakabehna manusia. Nah, ini yang barusan. Semua umat manusia pasti bakal atau karena suri teladan yang diberikan dari perilaku yang baik, maka Anda maraneh akan menjadi manusia yang menjadi suri tauladan gitu untuk dicontoh. Sakabehna manusia sarukaeun ka maraneh. Semua orang itu menyayangi, mencintai gitu kan kepada rekan sekalian, kepada Anda gitu, kepada saudara sekalian gitu. Maraneh di sini bisa ini sarta beh dituna maraneh ngarasa bagja tepi ka anak incu. Nah, sarta sehingga selanjutnya kamu sekalian itu akan menjadi kebanggaan untuk anak generasi setelahnya gitu kan. Sampai dikenang, sampai dijadikan suri tauladan dan akan diberitakan terus, dibicarakan terus ketika menerapkan ini. Ini yang disebut ilmu ikhlas, Pak. Ilmu ikhlas, ilmu bagaimana ketika kita menjalankan ini pituah ya amanat dari beliau ini ya jelas kita ini patokannya kita sebagai seorang muslim jelas gitu kan kalau di ini, tetapi ini jelas artinya Anda semua itu harus peka, harus surti, sahur Sunda Pak surti, taliti, hati-hati, sareng tiasa nyegah atau bisa mencegah apapun yang diakibatkan keburukan yang diakibatkan oleh kelalaian maupun kepada kebijakan-kebijakan yang di luar kebajikan gitu, Pak. Mungkin ini arti dari itu bisa digarisbawahi bahwa ini adalah amanat dan yang berkaitan dengan petuah beliau bahwa dituntut semua masyarakat Sunda
semua orang Sunda ini supaya berperilaku baik. Di sini ada konsekuensinya bila mana tidak terjadi atau tidak melakukan tindakan-tindakan kebajikan, dan setelah berkeyakinan dengan ilmu bahwa kita semua ada di dalam kebenaran, maka harus berani mencegah kebatilan. Mungkin itu intisarinya.